Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Riemann sums and definite integrals. Riemann sums ini sendiri dibuat oleh Bernhard Riemann, yaitu seorang pria berdarah Jerman yang hidup pada tahun 1826 hingga 1866. Bernhard Riemann ini membuat Riemann sums bertujuan untuk menghitung luas yang tidak beraturan, luas bentuk yang tidak beraturan. Nah, seperti ini. Di sini kita menemukan area A yang berada di bawah kurva dengan Y sama dengan fx, di mana A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Di sini kita akan menghitung luas dari A menggunakan Riemann sums. Nah, Riemann sums ini dia itu konsepnya adalah pendekatan yang terbatas. Nah, jadi langkah pertamanya yaitu membagi menjadi beberapa n subinterval A sampai B dibagi. Di sini A sama dengan T0 dan B sama dengan Tn. Lalu dibagi ada T1, T2, T3 hingga Tn kurang 1. Nah, di mana T0 itu kurang dari T1, T1 kurang dari T2 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rectangle atau persegi panjang yang mencapai kurva. Lalu nanti akan dikombinasikan seluruh kurva ini sehingga kita dapat menemukan area A yang berada di bawah kurva. Nah, selanjutnya untuk step 2-nya kita akan mencari luas dari setiap rectangle ini. Nah, saya di sini akan mengambil salah satu rectangle. Di sini tingginya itu disebut sebagai xi. Nah, untuk mencari lebarnya itu kita menggunakan delta xi, yang dimana di sini kita taruh di sini ti dan di sini ti kurang 1. Jadi delta xi itu ti kurang 1. Nah, selanjutnya untuk mencari areanya kita hanya perlu mengalihkan, jadi f dalam kurang xi dikali delta xi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan seluruh rectangle yang ada. Jadi A mendekati fxi kali delta xi tambah fx2 kali delta x2 tambah sampai seterusnya fxn kali delta xn. Nah, tapi nah di sini kita sudah mendapatkan rumus ini. A mendekati sigma I sama dengan 1 sampai n fxi kali delta xi. Ya, di sini juga disebut sebagai Riemann sum. Tapi kalau Anda ingin berhenti sampai di sini, itu Anda hanya akan mendapatkan hasil yang mendekati. Karena kalau kita melihat ya, di sini kita lihat di sini masih ada beberapa yang kosong yang tidak terpenuhi dari rectangle-nya. Nah, kalau kita hanya ingin mencapai hasil yang mendekati, maka hanya sampai di sini saja. Tapi berhubung saya ingin mencapai hasil yang tepat, saya akan melanjutkannya. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang tepat itu kita akan membagi seluruh partisi tadi menjadi n yang tidak terbatas. Menjadi yang tidak terbatas n-nya. Sehingga A sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n fxi kali delta xi. Nah, dengan limit n menuju tak hingga ini kita dapat menuliskannya menjadi A sama dengan integral A sampai B fx kali dx. Nah, integral ini juga dapat disebut sebagai integral tentu karena terdapat angka yang ada variabel yang membatasi atau angka yang membatasi. Nah, fx dx ini disebut juga sebagai infinitely thin rectangle, infinitely thin area. Jika kita melihat infinitesimal areanya itu di sini, yang berada tepat di tengah antara A dan B. Nah, dari mendekati menjadi yang continuous. Jadi Riemann sum ini sigma fxi kali delta x. Sementara Riemann integral itu dapat menemukan hasil
integral dari A sampai B fx kali dx. Kalau Riemann sum hanya mendekati luas area yang di bawah kurva, tapi kalau Riemann integral itu memberikan hasil yang pasti untuk luas area yang di bawah kurva. Jadi teoremanya itu jika y sama dengan fx adalah kontinu dengan a kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan b, maka integral dari a sampai b fx dx sama dengan limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi kali delta xi. Nah, ini untuk integral tentunya, jadi a dan b itu terminalnya, integralnya itu fx, dan dx-nya itu adalah diferensial atau turunan. Nah, langsung saja ke contohnya. Jika terdapat sebuah seperempat lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, maka y-nya itu kan sama dengan akar dari 1 kurang x kuadrat. Jadi areanya itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 akar dari 1 kurang x kuadrat dx, atau sama dengan v 1 kuadrat per 4. Kan rumus luas lingkaran itu v kuadrat. Nah, kalau seperempat lingkaran berarti seperempat kali vr kuadrat, jadi vr kuadrat per 4. Nah, r-nya itu 1, jadi itu sama dengan v per 4. V itu kan 22 per 7, 3,14 dibagi 4, jadi hasilnya adalah 0,785,398 sekian. Nah, tapi jika kita mencari rumus seperempat lingkaran ini menggunakan Riemann sum, maka yang kita akan lakukan adalah membagi 10 subinterval untuk lower sum terlebih dahulu. Jadi lower sum itu adalah bagian di bawah kurva. Nah, jadi L sama dengan 0,1 dikali akar dari 1 kurang 0,1 kuadrat 0,1 kuadrat ditambah sampai 1 kurang 1 kuadrat. Nah, jadi dari sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi hasilnya adalah luasnya itu hampir mendekati 0,72613. Nah, selanjutnya itu untuk upper sum, yaitu luas yang di atas kurva. Nah, kalau upper sum ini dimulai dari 0,0 dia. Jadi hasilnya sampai 0,9. Jadi hasilnya itu kalau untuk upper sum itu mendekati 0,82613. Jadi luasnya itu untuk upper itu sama dengan 0,1 tambah lower juga sama juga. Hasilnya juga 0,82613. Nah, untuk mencari luas yang di kurva ini, maka akan ditambahkan lower dengan uppernya, lalu dibagi 2. Jadi 0,72613 ditambah 0,82613 dibagi 2, yaitu jadi luasnya itu hampir mendekati 0,776. Nah, jika kita lihat ini, jika kita menggunakan rumus V per 4, maka itu adalah hasilnya 0,785. Kalau menggunakan Riemann sum, hasilnya itu 0,776. Jadi Riemann sum ini sudah terbukti bahwa dia dapat mendekati hasil yang tepatnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah ucap kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.